Abu Nawas dan Sumur Ajaib. Di istana Baghdad yang megah, Sultan Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Meskipun hidup dikelilingi kemewahan, Sultan merasa hari-harinya semakin monoton. Hiburan dari penyair, musisi, dan bahkan pelawak istana tidak lagi menghidupkan semangatnya. Ia menginginkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak biasa. Sambil mengetuk-ngetukkan jari di lengan singgasananya, Sultan memanggil penasihat utamanya, Wazir Abdul. "Wahai Wazir, pikirkan sesuatu yang menarik untuk mengusir kebosananku ini." Wazir Abdul berpikir sejenak, lalu berkata, "Baginda, jika hiburan istana tidak cukup, mungkin seseorang di luar istana bisa membantu Anda. Bagaimana jika kita memanggil Abu Nawas?" Mendengar nama itu, Sultan langsung tersenyum lebar. "Abu Nawas, orang itu selalu punya cara unik untuk membuatku terhibur. Panggil dia segera." Tak lama, Abu Nawas tiba di istana. Dengan gaya santainya, ia membungkuk hormat kepada Sultan dan berkata, "Salam sejahtera Baginda. Ada angin apa yang membawa hamba ke hadapan Anda hari ini?" Sultan tertawa kecil. "Abu Nawas, aku sedang bosan, dan aku ingin memberimu tugas. Aku mendengar ada sebuah sumur ajaib di luar kota yang katanya bisa berbicara. Aku ingin kau pergi ke sana dan membuktikan kebenarannya." Abu Nawas tertegun sejenak. Sumur yang berbicara, itu kedengarannya seperti sesuatu yang menarik, atau sesuatu yang dibuat-buat. Sultan mengangkat bahu sambil tersenyum licik. "Itu tugasmu untuk mencari tahu. Jika kau berhasil membuat sumur itu berbicara, aku akan memberimu hadiah besar. Tetapi jika engkau gagal..." Sultan berhenti sejenak untuk memberikan efek dramatis. "Kau harus mencuci seluruh karpet di istana selama sebulan." Abu Nawas, meskipun tahu tantangan ini aneh, tidak menunjukkan keraguan. Ia tersenyum dan berkata, "Baiklah Baginda, hamba terima tantangan ini. Beri hamba waktu 3 hari, dan Anda akan melihat hasilnya." Pada hari pertama, Abu Nawas memulai perjalanannya. Ia berjalan dari satu desa ke desa lain, bertanya kepada penduduk tentang sumur ajaib. Namun, kebanyakan dari mereka hanya menggelengkan kepala atau tertawa mendengar pertanyaannya. "Apa maksudmu sumur yang berbicara?" "Itu hanya ada dalam dongeng," kata seorang petani sambil tertawa terbahak-bahak. Namun, Abu Nawas tidak menyerah. Saat ia bertanya di desa terakhir, seorang anak kecil dengan mata berbinar menjawab, "Tuan, aku tahu ada sumur tua di tengah hutan. Orang-orang di desa kami bilang sumur itu misterius. Mungkin itu yang Anda cari." Abu Nawas tersenyum lebar. "Terima kasih, Nak. Kau lebih cerdas daripada semua orang dewasa di sini." Dengan semangat baru, Abu Nawas mengikuti petunjuk anak itu dan menemukan sumur tua yang terlantar di tengah hutan. Sumur itu terlihat sunyi dan ditumbuhi lumut. Abu Nawas memandangi sumur itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Sumur ini memang tampak misterius," gumamnya. "Tapi kalau aku harus membuatnya berbicara, aku perlu sedikit bantuan." Pada hari kedua, Abu Nawas kembali ke sumur dengan membawa berbagai peralatan. Ia membawa seutas tali panjang, sebuah ember, seruling kecil, dan beberapa makanan. Ia juga membawa seorang teman setianya, Hasan, yang dikenal sebagai tukang kayu yang cerdas. "Wahai Hasan," kata Abu Nawas, "kau akan membantuku membuat sumur ini ajaib. Kau akan turun ke dalam sumur dan bersembunyi di sana. Ketika aku memanggil sumur, kau harus menjawab dengan suara berat, seolah-olah kau adalah suara dari sumur itu." Hasan tertawa. "Ide ini benar-benar gila, Abu Nawas, tapi aku suka. Apa yang harus aku katakan nanti?" Abu Nawas menjelaskan rencananya secara rinci. Hasan akan menggunakan seruling kecil untuk membuat suara aneh sebelum berbicara. Ia juga akan menjawab semua pertanyaan Sultan dengan jawaban bijak dan bermakna, sehingga tampak seperti suara sumur yang penuh hikmah. Setelah semuanya siap, Hasan turun ke dalam sumur, membawa seruling dan makanan yang cukup untuk sehari. Abu Nawas memastikan tali yang digunakan cukup kuat untuk menarik Hasan keluar nanti. "Jangan khawatir Hasan," kata Abu Nawas sambil tersenyum, "kau akan menjadi sumur ajaib terbaik yang pernah ada." Pada hari yang ditentukan, Sultan Harun al-Rasyid datang ke sumur bersama para penasihatnya dan banyak penduduk desa yang penasaran. Semua ingin melihat apakah Abu Nawas benar-benar bisa membuat sumur itu berbicara. Abu Nawas berdiri di depan sumur dengan penuh percaya diri. Ia memberi salam kepada Sultan dan berkata,
Baginda, izinkan hamba menunjukkan keajaiban sumur ini. Sultan mengangguk dengan penuh antisipasi. Abu Nawas mendekati sumur dan berkata dengan lantang, "Wahai sumur ajaib, Sultan Harun al-Rasyid ingin tahu apakah kau benar-benar bisa berbicara. Jawablah pertanyaannya." Keheningan menyelimuti tempat itu. Semua orang menahan napas, menunggu jawaban. Tiba-tiba, terdengar suara melodi aneh dari dalam sumur, diikuti oleh suara berat yang berkata, "Aku bisa berbicara. Apa yang ingin kau tanyakan, Sultan?" Kerumunan langsung gempar. Beberapa orang mundur karena terkejut, sementara yang lain berteriak kagum. Sultan sendiri terdiam sesaat sebelum akhirnya bertanya, "Wahai sumur ajaib, apa rahasia kebahagiaan?" Suara dari dalam sumur menjawab dengan tegas, "Rahasia kebahagiaan adalah berbagi dengan rakyatmu, berlaku adil, dan tidak melupakan asal-usulmu." Sultan tersenyum puas. "Sumur ini benar-benar bijak. Abu Nawas, kau telah membuktikan dirimu sekali lagi." Para penasihat Sultan mengangguk setuju, dan penduduk desa memuji keajaiban sumur itu. Abu Nawas membungkuk hormat kepada Sultan sambil menahan senyumnya. Setelah kerumunan bubar, Abu Nawas kembali ke sumur untuk menarik Hasan keluar. Hasan keluar dengan penuh semangat, meskipun sedikit kotor. "Kau benar-benar jenius, Abu Nawas. Aku tidak percaya kita berhasil menipu Sultan dan semua orang," kata Hasan sambil tertawa. Abu Nawas tersenyum lebar. "Hasan, terkadang keajaiban bukan datang dari benda mati, tetapi dari kecerdasan manusia." Ia memberikan Hasan beberapa keping emas dari hadiah yang diberikan Sultan sebagai ucapan terima kasih. Kisah tentang sumur ajaib menyebar dengan cepat di seluruh negeri. Penduduk desa terus membicarakan bagaimana Abu Nawas berhasil membuat sumur tua menjadi ajaib. Namun, hanya Abu Nawas dan Hasan yang tahu kebenaran di balik keajaiban itu. Sultan Harun al-Rasyid tetap percaya bahwa ia telah berbicara dengan sumur ajaib, dan ia merasa puas dengan pelajaran yang diberikan. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati gembira, membawa hadiah besar, dan satu lagi cerita hebat untuk diceritakan kepada generasi mendatang. Dalam hidup, seperti yang selalu ditunjukkan Abu Nawas, keajaiban sejati adalah kecerdikan, keberanian, dan kemampuan untuk melihat peluang dalam setiap tantangan. Abu Nawas dan piring emas yang hilang. Di tengah kemegahan Baghdad, Istana Harun al-Rasyid berdiri megah sebagai simbol kekuasaan yang tak terbantahkan. Sultan Harun al-Rasyid, yang terkenal bijaksana dan berkuasa, duduk di singgasana dengan tatapan serius. Di depannya terhampar berbagai macam perhiasan dan barang-barang berharga, namun matanya tertuju pada satu benda yang lebih berharga daripada yang lainnya, sebuah piring emas yang telah diwariskan turun-temurun di keluarganya. Piring emas itu bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga kebanggaan kerajaan. Dengan ukiran halus yang menceritakan sejarah panjang kekuasaannya, piring itu menjadi simbol kekayaan dan kejayaan Sultan Harun. Setiap kali ada jamuan besar, piring itu selalu menjadi pusat perhatian. Namun, pada suatu pagi yang cerah, saat Sultan ingin mengadakan jamuan untuk tamu-tamu istimewa, piring emas itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Semua penjaga istana, pelayan dan bahkan penasihat yang berada di sekitar Sultan merasa bingung. Tidak ada yang tahu kemana piring itu hilang. Para pelayan mencarinya di setiap sudut istana, namun piring itu tetap tak ditemukan. Sultan Harun al-Rasyid, yang biasanya tenang, kini terlihat murung dan marah. "Bagaimana bisa ini terjadi?" gumamnya. "Piring emas yang paling berharga di istanaku hilang begitu saja." Tuan Al-Faruq, kepala pengawal istana, segera datang dan melaporkan, "Tuan Sultan, kami sudah mencari ke seluruh penjuru istana. Kami memeriksa setiap ruangan, bahkan tempat-tempat yang paling tersembunyi. Namun, piring itu memang hilang tanpa jejak." Sultan semakin gelisah. "Ini bukan hal biasa, Tuan Al-Faruq. Piring emas itu adalah simbol dari kerajaan ini. Siapa yang berani mencuri benda ini?" Para penasihat istana mulai saling berpandangan, namun tak ada yang bisa memberikan jawaban yang memadai. Sultan yang semakin frustasi, memutuskan untuk mencari seseorang yang dapat memecahkan masalah ini. Di tengah kegelisahan Sultan, seorang pria terkenal dengan kecerdikan dan kelihayannya dalam menyelesaikan masalah mendatangi istana. Nama pria itu adalah Abu Nawas, seorang cerdik pandai yang sering dianggap aneh oleh sebagian orang, namun sangat dihormati karena kecerdasannya dalam mengatasi berbagai persoalan.
Abu Nawas tidak hanya dikenal karena akal bulusnya, tetapi juga karena sikap santainya dan humor yang tak terduga. Ia datang ke istana dengan langkah tenang, mengenakan jubah biru tua dan turban putih yang khas. Saat ia masuk, Sultan yang terlihat lelah dan bingung langsung menatapnya dengan harapan besar. "Abu Nawas, aku membutuhkanmu. Piring emas kesayanganku hilang dan aku tidak tahu siapa yang bisa melakukannya. Aku ingin kau menemukannya," kata Sultan dengan nada cemas. Abu Nawas tersenyum lebar. "Baginda Sultan, jangan khawatir. Piring emas itu pasti tidak menghilang begitu saja. Semua yang hilang pasti ada jejaknya. Tinggal kita yang harus menemukannya." Sultan meragukan kata-kata Abu Nawas, namun ia tidak punya pilihan lain. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Biarkan aku yang menangani masalah ini. Aku akan menyelidiki siapa yang terlibat, tapi aku membutuhkan sedikit waktu." Sultan pun mengangguk, berharap Abu Nawas bisa menemukan piring itu kembali. Abu Nawas segera memulai penyelidikannya. Namun, bukannya langsung mencari di sekitar istana atau memeriksa barang-barang yang ada, ia memilih untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia mulai mengunjungi setiap pelayan, penjaga, dan bahkan para pedagang yang datang ke istana. Semua orang yang pernah berada di dekat piring emas itu menjadi sasaran perhatiannya. Abu Nawas, dengan gaya santainya, mulai berbicara dengan setiap orang. Ia tidak bertanya dengan cara yang keras atau menuduh siapapun, melainkan menggunakan pendekatan yang lembut dan penuh humor. Ia tahu bahwa kebanyakan orang akan merasa lebih nyaman berbicara jika mereka tidak merasa terancam. Seorang pelayan yang tampak cemas akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Tuan Abu Nawas, kami tidak tahu apa yang terjadi. Semua berjalan biasa-biasa saja, sampai piring itu hilang." Abu Nawas menatapnya dengan serius namun tetap dengan senyum tipis di wajahnya. "Kau yakin tidak ada yang aneh sebelum piring itu hilang? Bukankah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi?" Pelayan itu berpikir sejenak, lalu menjawab, "Ada tuan. Beberapa hari yang lalu, seorang pedagang dari luar kota datang membawa hadiah-hadiah untuk Sultan. Ia tampaknya sangat tertarik pada piring itu." Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Pedagang ya? Dan apa yang ia lakukan setelah itu?" Pelayan itu melanjutkan, "Setelah beberapa jam, pedagang itu pergi, dan piring emas itu hilang keesokan harinya." Abu Nawas tersenyum, meskipun pikirannya sudah mulai mengarah pada sebuah kesimpulan. "Baik, terima kasih atas informasinya. Aku akan mencari tahu lebih banyak tentang pedagang itu." Abu Nawas segera mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang pedagang tersebut. Berdasarkan keterangan pelayan, pedagang itu berasal dari kota jauh dan membawa berbagai hadiah untuk Sultan. Abu Nawas mengetahui bahwa pedagang itu pasti memiliki alasan tersendiri untuk tertarik pada piring emas yang terkenal itu. Hari berikutnya, Abu Nawas menyamar sebagai seorang pedagang yang datang membawa barang-barang langka untuk Sultan. Ia melangkah dengan tenang ke istana dan langsung menghadap pedagang yang dimaksud. Pedagang itu mengenakan jubah tebal dan tampak elegan, tetapi ada sesuatu yang mencurigakan dalam sikapnya. "Selamat pagi, Tuan Pedagang. Saya membawa barang-barang langka dari timur untuk Sultan," kata Abu Nawas dengan nada santai. Pedagang itu memandangnya dengan cermat dan tersenyum tipis. "Apa yang kau bawa, Tuan? Saya tertarik melihatnya." Abu Nawas dengan cekatan menunjukkan beberapa barang dagangannya dan mulai berbicara dengan pedagang itu tentang kekayaan istana dan kemegahan piring emas yang terkenal. "Sultan memang sangat mencintai piring emasnya. Saya dengar piring itu sangat berharga dan memiliki sejarah panjang." Pedagang itu terlihat agak gelisah mendengar nama piring emas. Namun, ia mencoba menutupi kegelisahannya. "Ya, saya pernah melihatnya. Piring itu memang sangat indah, bukan?" Abu Nawas tidak langsung menuduhnya, tetapi ia tahu bahwa pedagang itu menyembunyikan sesuatu. Dengan menggunakan humor dan kecerdikannya, Abu Nawas melanjutkan percakapan dengan lebih hati-hati, menunggu saat yang tepat untuk menggali informasi lebih dalam. Setelah beberapa percakapan yang penuh kelicikan dan humor, Abu Nawas akhirnya mendapatkan pengakuan dari pedagang itu. Ia mengetahui bahwa pedagang tersebut memang terlibat dalam pencurian piring emas. Pedagang itu mengakui bahwa setelah ia pergi dari istana, ia mengambil piring itu dan menyembunyikannya dalam kantong besar. Abu Nawas tidak langsung mengungkapkan penemuan ini kepada Sultan, karena ia tahu bahwa strategi yang bijak adalah membiarkan pedagang itu merasa aman terlebih dahulu. Ia menyusun rencana untuk mengembalikan piring emas tanpa menimbulkan keributan. Sultan yang khawatir dan marah akhirnya mendengar kabar baik dari Abu Nawas.
Piring itu sudah ditemukan, Baginda, kata Abu Nawas dengan tenang. Sultan yang terkejut dan lega bertanya, bagaimana caranya kau menemukannya? Abu Nawas tersenyum. Baginda, terkadang yang hilang itu tidak benar-benar menghilang. Semua yang hilang pasti ada jejaknya, dan saya tahu cara mencarinya. Sultan mengangguk, terkesan dengan cara Abu Nawas bekerja. Terima kasih, Abu Nawas. Aku sangat berterima kasih padamu. Setelah kejadian itu, Sultan semakin menghargai kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Ia menyadari bahwa dalam setiap masalah, selalu ada cara untuk menemukan solusi, dan terkadang, humor dan kelicikan adalah kunci untuk mengungkap kebenaran. Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang tenang, meninggalkan istana dengan senyum lebar di wajahnya. Ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan tidak hanya mengembalikan piring emas yang hilang, tetapi juga mengajarkan Sultan sebuah pelajaran berharga. Terkadang yang terpenting bukanlah benda yang hilang, tetapi cara kita mencari dan menghadapinya. Nawas dan Festival Keadilan. Di kota Baghdad yang megah, di bawah pemerintahan Sultan Harun al-Rashid, diadakan sebuah acara tahunan yang sangat dinanti, Festival Keadilan. Setiap tahun, Sultan mengundang para pejabat, hakim, dan rakyat dari seluruh penjuru kerajaan untuk berkumpul dan mempersembahkan pelajaran tentang keadilan. Dalam festival ini, berbagai cerita dan kebijaksanaan tentang bagaimana menegakkan keadilan dipertontonkan. Dan yang paling menarik adalah kompetisi untuk mencari hakim terbaik. Tahun itu, Sultan Harun al-Rashid memutuskan untuk menambah sesuatu yang baru. Ia menginginkan Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdikannya, untuk menjadi bagian dari festival ini. Abu Nawas, kata Sultan dengan senyum lebar, saya ingin Anda menjadi juri dalam Festival Keadilan tahun ini. Tentunya Anda akan membawa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang penuh kebijaksanaan dan humor. Abu Nawas yang selalu siap dengan tantangan, menerima tawaran Sultan dengan senyum lebar. Tentu Baginda Sultan, saya siap. Akan ada banyak kebijaksanaan yang akan saya sampaikan, dan tentu saja beberapa kejutan untuk membuat acara ini lebih menarik. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Istana dipenuhi dengan para pejabat tinggi, hakim, dan rakyat dari berbagai lapisan masyarakat. Semua orang datang dengan harapan untuk menyaksikan bagaimana keadilan dijunjung tinggi, dan bagaimana para hakim menunjukkan kebijaksanaan mereka. Panggung besar dibangun di lapangan tengah istana, dengan tirai berwarna emas yang melambangkan kemegahan festival. Di tengah-tengah panggung tersebut, ada 3 kursi besar yang ditempati oleh Sultan Harun al-Rashid, Abu Nawas, dan seorang hakim terkenal dari luar negeri yang datang untuk memberikan penilaian. Abu Nawas mengenakan jubah panjang yang indah dan turban yang elegan, duduk dengan santai di kursinya. Ia mengamati kerumunan yang datang dengan penuh rasa ingin tahu. Akan ada banyak cerita hari ini, pikirnya, dan saya tahu pasti bahwa saya akan membawa sedikit keceriaan ke dalamnya. Setelah pembukaan yang meriah, Festival Keadilan dimulai dengan beberapa cerita yang penuh konflik, diikuti dengan pengadilan yang adil dari para hakim. Setiap peserta festival dipersilakan untuk mengajukan kasus mereka kepada para hakim. Dan salah satu yang paling ditunggu adalah keputusan Abu Nawas, yang dikenal cerdik dan penuh kejutan. Cerita pertama datang dari seorang pedagang kaya yang merasa dirugikan oleh seorang petani. Pedagang tersebut mengklaim bahwa petani itu telah memasuki kebunnya tanpa izin dan mencuri buah-buahan dari pohonnya. Pedagang meminta agar petani itu diberi hukuman yang setimpal dan berharap agar hakim memberikan keputusan yang menguntungkan dirinya. Para hakim pertama yang maju adalah seorang hakim yang terkenal karena ketegasannya. Ia memandang pedagang itu dengan serius. Menurut hukum, katanya dengan suara yang penuh keyakinan, setiap orang yang mencuri akan diberi hukuman yang sesuai. Petani ini harus membayar ganti rugi yang setimpal atas buah yang hilang. Petani itu berdiri dengan cemas. Ia mengakui bahwa ia mengambil beberapa buah dari kebun pedagang, tetapi menurutnya, ia hanya mengambil sedikit untuk keperluan makan keluarganya yang sangat miskin. Saya tidak bermaksud merugikan Tuan, katanya dengan rendah hati. Hanya sebagian kecil dari kebun yang saya ambil, dan itu bukan untuk dijual. Saya hanya ingin memberi makan anak-anak saya. Mendengar penuturan petani itu, hakim menatapnya dengan tatapan tajam. Tetap saja, hukum harus ditegakkan, ujar hakim. Pedagang itu berhak mendapat ganti rugi. Namun, Abu Nawas yang duduk di samping Sultan Harun al-Rashid hanya tersenyum kecil. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar masalah hukum yang sederhana ini.
Dengan senyum bijaksana, Abu Nawas berdiri dan meminta izin untuk berbicara. Sultan yang bijaksana, kata Abu Nawas dengan tenang, saya ingin menambahkan sesuatu pada kasus ini. Terkadang, keadilan tidak hanya terletak pada hukum yang keras, tetapi juga pada hati nurani yang penuh belas kasih. Sultan Al-Rashid mengangguk, memberi izin kepada Abu Nawas untuk berbicara lebih lanjut. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang berdiri dengan percaya diri. Sahabat pedagang, lanjut Abu Nawas, kita semua tahu bahwa hukum bisa keras, tapi juga bisa fleksibel. Saya ingin Anda melihat bahwa keadilan bukan hanya soal uang atau ganti rugi. Keputusan ini bisa lebih manusiawi, lebih adil. Abu Nawas mengalihkan pandangannya ke petani, yang tampak cemas dan gelisah. Mari kita lakukan sesuatu yang berbeda. Bukankah dalam agama kita, berbagi adalah suatu kewajiban? Bukankah keadilan adalah bagaimana kita membantu sesama, bukan hanya menuntut hak kita? Abu Nawas kemudian melanjutkan, pedagang yang terhormat, Anda adalah orang kaya, dan petani ini adalah orang miskin yang hanya berusaha bertahan hidup. Mengapa tidak Anda beri sebagian buahnya sebagai hadiah bagi petani ini, bukan sebagai hukuman? Anda tidak akan kehilangan banyak, dan petani ini akan merasa diberkahi. Pedagang itu terdiam sejenak, tak tahu harus berkata apa. Semua mata yang tertuju padanya membuatnya merasa terpojok. Tetapi setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang dan berkata, baiklah, saya akan memberi sebagian buah saya kepada petani ini. Tapi saya juga ingin sedikit uang sebagai ganti rugi. Abu Nawas tersenyum. Itulah keadilan yang sejati, Baginda Sultan, kata Abu Nawas kepada Sultan. Bukan hanya tentang menuntut hak, tetapi tentang memberi dan memahami. Sultan Al-Rashid yang menyaksikan kejadian tersebut merasa bangga. Saya setuju dengan Abu Nawas, kata Sultan dengan suara yang keras agar semua orang bisa mendengar. Keadilan bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal hati yang terbuka untuk berbagi dan memahami. Dengan berjalannya waktu, kasus demi kasus diputuskan, dan setiap kali Abu Nawas memberikan pendapatnya, banyak orang yang mulai melihat keadilan dari sudut pandang yang berbeda. Namun, klimaks festival keadilan terjadi ketika Sultan Harun Al-Rashid memanggil Abu Nawas untuk memberikan pandangannya tentang keadilan yang lebih mendalam. Sultan ingin mendengar ide-ide segar Abu Nawas tentang apa arti keadilan yang sesungguhnya bagi rakyatnya. Sekarang Abu Nawas, kata Sultan, saya ingin Anda berbagi pendapat tentang keadilan. Apa arti sejati dari keadilan dan bagaimana kita bisa menegakkannya dengan bijaksana di kerajaan ini? Abu Nawas tersenyum lebar, wajahnya menyiratkan bahwa ia sudah mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Baginda Sultan, jawab Abu Nawas dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Keadilan bukan hanya tentang memberi atau menerima hukuman, tetapi tentang bagaimana kita mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hari ini, saya ingin memperkenalkan kepada Baginda sebuah konsep yang sederhana, namun sangat kuat. Sultan dan seluruh hadirin menunggu dengan penuh perhatian. Abu Nawas mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik jubahnya dan membuka kotak itu perlahan. Di dalam kotak tersebut terdapat beberapa potong kurma segar yang tersusun rapi. Ini adalah hadiah keadilan saya untuk semua yang hadir di festival ini, kata Abu Nawas sambil memegang kurma tersebut. Keadilan, seperti kurma ini, harus bisa dinikmati oleh semua orang. Saya ingin semua orang di sini untuk berbagi satu potong kurma dengan orang di sebelahnya. Ini bukan hanya soal memberi, tetapi tentang berbagi kebahagiaan dengan sesama. Sultan, yang sudah terbiasa dengan kebijaksanaan Abu Nawas, terdiam sejenak dan kemudian tertawa. Abu Nawas, Anda selalu tahu bagaimana memberikan kejutan. Tetapi saya rasa Anda benar. Keadilan tidak hanya tentang hak kita, tetapi juga tentang kemampuan kita untuk berbagi dan membuat orang lain bahagia. Setiap orang yang hadir di festival mulai mengambil satu potong kurma dan memberikannya kepada orang di sebelah mereka. Ada yang tertawa, ada yang merenung, dan semuanya merasa bahagia. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, Abu Nawas berdiri diam, mengamati bagaimana suasana menjadi lebih harmonis. Semua orang, baik orang kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat biasa, kini merasakan kebahagiaan yang sama. Abu Nawas melangkah ke depan, mendekati Sultan. Baginda, katanya dengan lembut, keadilan bukan hanya soal menegakkan hukum atau mengambil hak orang lain. Kadang keadilan datang dalam bentuk yang sederhana, dalam berbagi dan memberi. Inilah keadilan yang saya maksudkan. Sultan Harun Al-Rashid tersenyum lebar dan berdiri dari takhtanya. Abu Nawas, katanya,
Hari ini Anda telah menunjukkan kepada kami semua apa arti sejati dari keadilan. Tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari hati yang terbuka dan siap untuk berbagi. Semua orang berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah kepada Abu Nawas. Festival keadilan berakhir dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Abu Nawas sekali lagi berhasil membawa kebijaksanaan yang sederhana, namun mendalam ke dalam kehidupan orang-orang di Baghdad. Dan dari hari itu, Festival Keadilan bukan hanya dikenang sebagai perayaan hukum, tetapi juga sebagai perayaan berbagi dan menghargai sesama. Setelah kejutan tersebut, festival semakin meriah. Sultan Harun al-Rasyid yang sangat menyukai kebijaksanaan Abu Nawas berdiri dan memberi penghormatan. Abu Nawas, katanya, Anda telah memberikan kita pelajaran yang luar biasa. Hari ini bukan hanya keadilan yang kita raih, tetapi juga kebahagiaan dalam berbagi dan memahami satu sama lain. Abu Nawas membungkuk hormat. Terima kasih Baginda Sultan. Sebenarnya, keadilan terbesar datang dari hati yang penuh kasih dan siap untuk memberi. Festival keadilan berakhir dengan penuh kegembiraan. Semua orang, dari para pejabat hingga rakyat biasa, meninggalkan istana dengan hati yang lebih ringan dan pemahaman yang lebih dalam tentang keadilan. Abu Nawas, dengan cara khasnya yang cerdas dan bijaksana, telah menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya bisa dicapai dengan hukum, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan kebaikan hati. Abu Nawas dan kakek yang tersesat. Suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas tengah menikmati suasana pasar yang ramai. Pasar itu dipenuhi dengan suara pedagang yang berteriak mempromosikan barang dagangan mereka, bau rempah-rempah yang harum, dan warna-warni kain yang berkilauan. Abu Nawas, dengan pakaian sederhana dan turban khasnya, berjalan santai di antara kerumunan orang, sambil sesekali menyapa teman-temannya. Namun hari itu, sesuatu yang menarik perhatian Abu Nawas terjadi. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria tua yang tampaknya kebingungan. Kakek tersebut mengenakan jubah lusuh, topi usang, dan memegang sebuah tas besar yang tampaknya penuh dengan barang. Ia berdiri di tengah jalan, memandang sekeliling dengan tatapan bingung. Tunggu, apakah itu seorang kakek tersesat? Abu Nawas bergumam pada dirinya sendiri, sambil mendekat. Ia sudah tidak sabar untuk mengetahui apa yang terjadi. Assalamualaikum kakek, sapa Abu Nawas ramah menghampiri pria tua itu. Apa yang terjadi? Sepertinya kamu kebingungan. Kakek itu menoleh, dan dengan napas terengah-engah ia berkata, Waalaikumsalam Abu Nawas, sungguh malang nasib saya. Saya datang ke pasar ini untuk mencari teman lama saya, tapi sekarang saya malah tersesat. Saya tidak tahu jalan pulang ke rumah saya. Abu Nawas mengamati kakek itu dengan seksama, lalu tersenyum nakal. Oh kakek, kota ini memang sangat besar dan ramai. Jangan khawatir, saya akan membantumu menemukan jalan pulang. Kakek itu tampak sedikit lega. Terima kasih Abu Nawas, saya akan sangat berterima kasih jika kamu bisa menunjukkan jalan pulang saya. Namun, meskipun Abu Nawas menawarkan bantuan, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa sangat tertantang. Bagaimana jika saya membuat perjalanan ini sedikit lebih menarik? Pikirnya dalam hati. Abu Nawas, yang selalu punya cara unik untuk menangani situasi, tidak langsung memberikan bantuan seperti yang diharapkan kakek itu. Sebaliknya, ia mulai membuat rencana untuk menguji kesabaran kakek itu dengan cara yang sangat lucu dan tidak terduga. Kakek, kata Abu Nawas, untuk menemukan jalan pulang yang benar, kadang-kadang kita harus berputar-putar sedikit. Jangan khawatir, saya sudah tahu jalan ini dengan baik. Ikuti saya. Dengan begitu, Abu Nawas mulai berjalan, membawa kakek itu ke jalan-jalan yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan rumah si kakek. Mereka berjalan melewati toko roti yang baru saja memanggang roti segar, berhenti sejenak untuk mencium baunya, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Abu Nawas, jalan ini sepertinya bukan jalan pulang saya. Bukankah rumah saya ada di dekat masjid yang besar itu? Tanya kakek itu dengan cemas setelah mereka berjalan lebih jauh. Tenang saja kakek, jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Kadang-kadang kita perlu sedikit berputar-putar untuk menemukan jalan yang tepat. Jangan terburu-buru, nikmati perjalanan ini. Dengan senyum lebar di wajahnya, Abu Nawas memandu kakek itu melewati berbagai gang yang semakin sempit, jalan-jalan yang penuh keramaian, dan bahkan pasar ikan yang bau amisnya hampir membuat mereka berhenti. Abu Nawas, saya rasa saya sudah terlalu jauh, kata kakek itu, mulai bingung dan tampak khawatir. Apakah kita benar-benar menuju rumah saya? Abu Nawas hanya tertawa ringan.
Kakek, kadang-kadang kita harus melangkah jauh untuk menemukan tempat yang kita tuju. Jangan khawatir, rumahmu tidak akan jauh dari sini. Kakek itu hanya bisa menggelengkan kepala, tapi ia mulai merasa bingung. Dia tidak tahu apakah Abu Nawas benar-benar tahu arah, atau malah sedang bersenang-senang dengan kebingungannya. Setelah beberapa jam berkeliling, kakek itu mulai merasa cemas. Abu Nawas, saya rasa saya sudah benar-benar tersesat. Saya tidak tahu lagi di mana rumah saya. Bukankah tadi kamu bilang akan menunjukkan jalan pulang? Abu Nawas, yang melihat bahwa kakek itu mulai panik, akhirnya berhenti dan menghadapinya. Kakek, aku tahu ini mungkin membuatmu bingung, tapi ada satu hal yang ingin aku ajarkan padamu. Terkadang kita memang merasa tersesat, tetapi bukan berarti kita tidak akan kembali ke jalan yang benar. Kakek itu memandang Abu Nawas dengan bingung. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas menunjuk ke sebuah gang kecil di depan mereka. Kadang-kadang, kita harus melewati jalan-jalan yang panjang dan berliku. Tetapi setiap langkah yang kita ambil mengajarkan kita sesuatu. Jika kita selalu terburu-buru untuk menemukan jalan pulang, kita mungkin melewatkan banyak hal berharga di sepanjang perjalanan. Kakek itu merenung sejenak. Aku mengerti, Abu Nawas. Jadi kamu sebenarnya ingin aku belajar bahwa perjalanan itu penting, bukan hanya tujuan akhirnya. Betul sekali, jawab Abu Nawas. Terkadang kita terlalu fokus pada tujuan, padahal perjalanan itu sendiri yang memberi kita pelajaran dan kebahagiaan. Sekarang mari kita lihat ke sekitar kita. Setelah sedikit berjalan, mereka tiba di sebuah jalan yang familiar bagi kakek. Ini rumah saya, seru kakek itu dengan penuh kegembiraan. Ternyata saya tidak terlalu jauh. Terima kasih, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan menepuk bahu kakek itu. Sama-sama, kakek. Semoga perjalananmu hari ini mengajarkanmu untuk menikmati setiap langkah, bukan hanya sampai ke tujuan. Kakek itu tertawa dan berkata, kamu memang selalu punya cara untuk membuat perjalanan menjadi lebih berarti, Abu Nawas. Terima kasih banyak. Setelah itu, Abu Nawas berbalik dan berjalan pulang dengan senyum lebar. Terkadang, kebingungan dan tawa adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan, bahkan jika itu hanya pelajaran kecil dalam hidup. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan kebingungan dan tawa, kakek itu akhirnya berdiri di depan rumahnya. Matahari sudah mulai terbenam, dan langit Baghdad berubah menjadi oranye keemasan. Kakek itu menatap rumah kecilnya dengan perasaan campur aduk, lega, tapi juga terkejut dengan perjalanan yang baru saja dia jalani. Abu Nawas berdiri di sebelahnya, tersenyum lebar. Lihatlah kakek, kita sudah sampai. Tapi, aku rasa perjalanan ini memberikan pelajaran yang lebih penting daripada hanya sekadar pulang ke rumah. Kakek itu mengangguk dengan senyuman lebar di wajahnya. Benar, Abu Nawas, sungguh aku tidak menyangka perjalanan ini penuh dengan kejutan. Awalnya aku berpikir kamu membingungkanku dengan sengaja, tetapi akhirnya aku mengerti maksudmu. Abu Nawas menepuk pundaknya dengan lembut. Tidak, kakek. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa dalam setiap langkah, ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Terkadang kita merasa tersesat, tetapi justru itu yang membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia sekitar kita. Kakek itu tersenyum bijaksana. Aku merasa seperti perjalanan ini memberi aku lebih dari sekadar jalan pulang. Aku merasa lebih hidup, lebih ceria, dan lebih siap menghadapi hari-hari ke depan. Abu Nawas tertawa. Itulah yang kuharapkan, kakek. Semua orang selalu berfokus pada tujuan mereka. Tetapi perjalanan itu sendiri adalah bagian yang tak kalah penting. Kita seringkali melewatkan keindahan, pelajaran, dan kebahagiaan yang datang di sepanjang jalan. Kakek itu menghela napas panjang, merasa sangat berterima kasih. Terima kasih, Abu Nawas. Aku akan selalu mengingat perjalanan ini. Hari ini aku belajar lebih banyak tentang diriku, tentang hidup, dan bahkan tentang cara menikmati kebingungan. Begitulah hidup, kakek, jawab Abu Nawas dengan senyuman lebar. Kadang kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, tapi jika kita menikmati setiap langkahnya, semuanya akan terasa lebih indah. Kakek itu mengangguk sekali lagi, penuh pemahaman. Aku akan menceritakan kisah ini kepada teman-temanku. Mereka pasti akan tertawa, tapi aku tahu mereka akan memahami pesan yang lebih dalam. Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah tujuan hidup kita, kakek. Menceritakan kisah yang membuat orang tertawa dan berpikir, sementara kita belajar sesuatu yang lebih berarti. Jangan pernah meremehkan kebingungan atau jalan berliku. Itu mungkin membawa kita pada pelajaran hidup yang lebih besar. Kakek itu melangkah ke pintu rumahnya dan membuka dengan senyuman.
Sampai jumpa Abu Nawas. Semoga setiap langkah yang kamu ambil membawa kebahagiaan bagi orang lain. Abu Nawas melambaikan tangan. Sampai jumpa kakek. Semoga perjalananmu selalu penuh dengan kebijaksanaan, meskipun kadang-kadang membingungkan. Setelah itu Abu Nawas melangkah pergi, kembali ke jalan yang sama, namun dengan perasaan yang jauh lebih ringan dan bahagia. Langit malam yang indah di atas Baghdad memberikan ketenangan, dan Abu Nawas merasa bahwa setiap perjalanan, sekecil apapun itu, membawa makna yang lebih dalam. Saat berjalan pulang, Abu Nawas mulai merenung. Terkadang kita terlalu sibuk mencari jalan yang tepat dan tujuan yang jelas, tetapi mungkin yang paling penting adalah cara kita menikmati perjalanan tersebut. Kebingungan, tawa, dan kadang-kadang kesalahan, semuanya adalah bagian dari kehidupan yang harus diterima dengan lapang dada. Abu Nawas mengingat betapa banyak orang yang selalu terburu-buru mengejar tujuan mereka, tanpa memberi diri mereka kesempatan untuk menikmati perjalanan itu sendiri. Baginya, pelajaran hari itu bukan hanya tentang bagaimana membantu orang lain, tetapi tentang cara kita menjalani hidup dengan hati yang ringan dan pikiran yang terbuka. Di tengah keramaian pasar yang mulai sepi, Abu Nawas tersenyum. Jika kita bisa belajar untuk tertawa pada kebingungan kita, maka kita telah menemukan kebahagiaan yang sejati.